Hai Drama Friends, selamat datang di channelku, channelnya Rangkum Drama. Cerita kali ini tentang drama perjodohan bergenre history, komedi romance yang super duper romantis sih menurutku. Yuk, langsung ke cerita. Seorang gadis yang menyamar menjadi Tuan Jin itu mengadakan permainan dengan masyarakat, dan dia selalu menang. Tapi kebetulan ada pria tua yang menang darinya. Jadi dia mempersilahkan pria itu untuk mengutarakan keinginannya. Ternyata dia menyuruh Tuan Jin untuk membuka kunci peti kecilnya. Dan Tuan Jin berhasil membukanya dengan mudah, hanya dengan tusuk rambut. Tapi ketika di rumah, dia adalah gadis yang sangat cantik, Sen Jin, atau biasa dipanggil Jiner. Ketika itu, ayahnya Pangeran Rui yang merupakan kerabat kerajaan mengundang pelukis untuk melukis Jiner. Baru saja pelukis pergi, mereka kedatangan pesuruh kerajaan yang membawa dekrit pemberitahuan bahwa putri kedua keluarga Rui akan dinikahkan dengan Jenderal Yongning. Dan mereka semua menyebut Jenderal Yongning sebagai Jenderal Iblis yang kejam. Senzi atau Zinger tidak mau mengakui dirinya sebagai putri kedua. Dia menunjuk Jiner sebagai putri kedua dalam keluarga Rui. Pangeran Rui akhirnya menunjuk istri pertamanya untuk memilih. Tapi Pangeran Rui mengira istrinya menunjuk Jiner. Suatu hari istri kedua beserta Senji dan Senjing memaksa ibu Jiner untuk menyetujui pernikahan Jiner dan Jenderal. Tidak ingin ibunya yang merupakan istri ketiga selalu ditindas, Jiner menerima pernikahan itu, asalkan tidak ada lagi yang akan menindas ibunya. Jiner memakai pakaian pengantin menuju ke kediaman Yongning. Dalam perjalanan Roro bercerita, kalau sebelumnya ketiga istri jenderal telah meninggal dunia. Kemudian, di persimpangan, sekelompok prajurit jenderal yang dipimpin Cho Soo-yan menjemput Jiner dan menyuruh pengirim pengantin pulang. Tetapi, di perjalanan mereka diserang oleh kelompok elang yang marah karena melewati daerahnya. Ketika Jiner akan melarikan diri, sang jenderal datang dengan menggunakan topengnya. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan itu. Akan tetapi, setelah menang mereka melupakan pengantin dan pergi begitu saja. Jiner dan Roro jadi berjalan kaki sampai larut malam, hingga akhirnya sampai di kediaman Yongning. Tetapi karena gerbang telah dikunci, Jiner memanjat tembok dan masih meninggalkan Roro untuk masuk ke kediaman. Dia lalu memasuki sebuah ruangan untuk mencari kuncinya. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang di belakangnya. Pria itu menangkap Jiner yang hampir terjatuh. Melihat pakaian yang ia kenakan, Jiner menebak kalau dia pasti pelayan Chu Xiuming. Dia lalu menanyakan keberadaan Chu Xiuming, si iblis. Dan Jiner mengatakan kalau dia adalah istrinya. Jiner juga bercerita kalau dia menikah dengan jenderal karena terpaksa. Xiuming menjadi curiga padanya. Kemudian, Jiner berlarian ke gerbang karena mereka menangkap Roro. Jiner mengira pria yang berbadan kekar dan berjenggot itu adalah jenderal. Tetapi, ternyata sang jenderal justru di belakangnya. Pria yang ia kira pelayan adalah Chu Xiuming. Bao Zitao lalu mengajak Jiner untuk tinggal di rumah kediaman Yongning bagian belakang. Jiner mengira Xiuming menyuruhnya tinggal di sana karena tidak tertarik padanya. Setelah itu Zitao melaporkan pada jenderal kalau memang ada mata-mata di rombongan pengantin dan dia sudah dibunuh. Dan keesokan harinya ketika jenderal mendatangi Jiner, dia tampil berbeda karena baru saja berdandan. Tapi jenderal kesana hanya untuk menanyakan tentang mata-mata yang ada di rombongannya. Jiner tentu tidak mengetahuinya. Jiner lalu balik bertanya, kenapa mereka memilih jalan yang berbahaya? Mungkinkah karena mengira Jiner adalah mata-mata? Sepanjang hari Jiner berada di dalam kamarnya, tidak boleh keluar. Selain diawasi pengawal, Xiuming juga mengawasinya. Untuk mengisi waktunya, Jiner membaca buku cerita tentang jenderal, dan tertulis kalau ketika istrinya telah dibunuh. Jiner lalu mengambil racun pemberian dari Paman Zhang yang katanya bisa membuatnya mati sementara.
dan Jinner menelannya. Roro yang begitu khawatir melaporkan pada jenderal kalau majikannya menelan racun. Tapi, ketika jenderal datang, Jinner sedang berbicara dengan dua orang yang berpakaian seperti prajurit, dan Jinner disuruh mengikuti mereka. Jenderal semakin curiga kalau mungkin saja Jinner memang mata-mata suku elang atau mata-mata istana. Saat jenderal mengikutinya, dia mendengar kalau penculik itu hanya membuat jebakan untuknya. Dan setelah mendengar penculik itu berkata kalau Jinner tewas, Xiuming baru menyerang mereka. Tetapi terlambat. Sekarang Xiuming menyesal telah mengira Jinner mata-mata, dan bahkan sekarang dia kehilangan nyawanya. Sampai di rumah, Roro menangisi Jinner. Tapi beberapa saat kemudian, sebelum Xiuming pergi, Jinner bangun. Ternyata dia benar-benar hanya mati sementara. Jenderal lalu melihat kalung yang dipakai Jinner dan memintanya. Dia mengira Jinner akan langsung memberikannya, ternyata hanya menggodanya. Terpaksa Xiuming merebutnya dari tangan Jinner. Kemudian, Zhou membawa koper Jinner dan memperlihatkannya pada jenderal. Di dalamnya terdapat lukisan jenderal dan buku cerita tentang iblis Yongning. Zhou kemudian berkata pada jenderal kalau di medan perang, Zhu Xiuming memanglah jenderal iblis. Khawatir Jinner melakukan hal-hal aneh lagi, Zhou menguncinya dengan gembok yang katanya dibuat oleh sekte kunci langit dan yakin Jinner tidak akan bisa kabur. Tapi baru saja berhenti bicara, Jinner justru mengunci mereka bertiga dengan gembok itu. Dia kemudian berkata akan berjalan-jalan keluar rumah. Di depan kediaman jenderal, Jinner melihat kuda jenderal yang terlihat sedang menganggur. Dia lalu mengajaknya jalan-jalan. Tapi ternyata Jinner tidak tahu cara mengendarainya. Dan di gerbang Jinner hampir saja ditangkap oleh penjaga di sana, karena mengira Jinner adalah pencuri kuda jenderal. Dia berkata istri jenderal pun mereka tidak percaya. Untungnya Zhou segera datang. Setelah kejadian itu, Jinner disidang karena telah mengunci mereka bertiga. Jinner kemudian memperlihatkan pada mereka caranya membuka gembok hanya dengan tusuk rambutnya. Mereka semua keheranan. Jinner mempertanyakan pada Xiuming tentang dia yang selalu mengulur-ngulur waktu untuk menikahinya secara resmi. Disuruh bersabar, Jinner akhirnya meminta 3 syarat. Pertama, dia ingin bebas keluar masuk kediaman Yongning. Kedua, dia ingin berjalan-jalan dengan kudanya saat itu juga. Untuk yang ketiga belum ia pikirkan. Di hadapan para penjaga gerbang, bersama Xiuming, Jinner memperlihatkan pada mereka kalau dia benar-benar istri jenderalnya. Xiuming berkata pada Jinner kalau Jinner diperbolehkan keluar masuk kediaman Yongning. Dan jika Jinner ingin keluar, dia akan mengutus seseorang untuk menjaganya. Jinner juga boleh ke kamar dan ruang kerja jenderal. Keesokan harinya, Xiuming menanyakan tentang kalung dan perkataan ibu Jinner ketika memberikan kalung itu. Melihat Xiuming yang begitu ingin tahu, Jinner memanfaatkannya dengan meminta makanan yang lezat. Dan Xiuming menurutinya. Jinner melihat jenderal pergi meninggalkan kediaman. Dia lalu mencoba mencari kalung gioknya. Tapi saat jenderal pergi, pasukan suku elang telah datang menyerang mereka. Xu Yuan ingin melaporkan hal itu pada jenderal, tapi dia malah pergi. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Xu Yuan berkata, jika istana mengetahui jenderal tidak ada saat diserang, maka dia akan dihukum. Jinner akhirnya memerintahkan pada Xiu Yuan untuk membantu Zhou melindungi kota, dan Jinner yang akan mengurus para penyusup sambil menunggu jenderal. Sementara Xiuming pergi ke suatu tempat, berusaha memecahkan teka-teki kalung giok. Ketika para penyusup elang datang, Jinner memakai baju perang jenderal, berpura-pura menjadi dia. Para pelayan juga berpura-pura menjadi prajurit dan mengepung mereka. Lalu saat mereka akan menyerang Jinner, jenderal datang dan mengalahkan mereka semua. Setelah semua berakhir, jenderal membuka topeng yang Jinner kenakan. Dari kejauhan, jenderal yang ditemani Xiu Yuan memperhatikan Jinner yang sedang merayakan kemenangan bersama para pelayan.
Xiaoyan kemudian bercerita pada jenderal kalau Jinner lah yang menyuruh merahasiakan kepergian jenderal dari istana. Dia juga tidak tahu tentang ide menggunakan baju perang jenderal. Selesai pesta, Jinner mabuk dan masuk ke kamar jenderal. Sambil menangis, dia mengatakan tentang susahnya menjadi jenderal dengan pakaian dan pedang yang berat. Karena merasa telah menyelamatkan kediaman, Jinner meminta hadiah. Dan dia meminta untuk tinggal di kamar jenderal yang lebih luas. Sementara di istana, Menteri Liu mendatangi Kaisar, menceritakan tentang bangsawan Yongning yang melalaikan tugasnya. Tapi Kaisar menjawab bahwa dia sendiri yang akan menghukumnya jika Yongning melakukan kesalahan. Kaisar hanya menyuruh mereka untuk mengirim pelukis istana agar melukis mereka berdua. Setelah pagi, para pelayan datang memindahkan barang-barang Jinner ke kamar jenderal. Bibi Qingqiu berkata kalau mereka harus melakukan malam pengantin. Tetapi malam hari ketika Jinner berdandan dengan pakaian pengantinnya, Xiuming berkata kalau dia mengizinkan Jinner pindah ke kamarnya, tapi bukan untuk tidur dengannya. Meskipun begitu, Xiuming juga tidak bisa pindah kamar. Mereka akhirnya sepakat untuk membagi kamar dan membuat batas. Kemudian pada saat Jinner bangun, Bibi Qingqiu mengatakan kalau jenderal bahkan belum pernah melihat wanita yang digosipkan menikah dengannya. Roro juga mendapat informasi bahwa Jinner adalah istri pertama jenderal. Chu Xiuming bersikap cuek pada Jinner ketika dia mengantar minuman. Tapi bersikap romantis ketika di hadapan pelukis istana yang baru saja datang. Kesal dengan itu, Jinner berencana menaruh sesuatu di pakaian jenderal. Dan hasilnya ketika sedang dilukis, jenderal bersin-bersin membuat pelukis bingung dan hasilnya seperti di gambar. Selesai dilukis, Jinner menawari ubi kepada jenderal, tapi dia tidak menggubris. Setelah Jinner menghabiskan semua ubi itu, dia baru mengatakan kalau mereka akan pergi ke perjamuan makan bersama pelukis. Jinner yang kesal menjadi balas dendam. Di hadapan pelukis, dia melarang Xiuming memakan makanan lezat itu dengan alasan kesehatannya. Jinner hanya menyuapi Xiuming dengan bubur yang begitu asin. Tidak ingin kalah dari Jinner, Xiuming yang sudah tahu kalau istrinya kekenyangan setelah makan ubi, menyuruhnya untuk menghabiskan semua makanan di atas meja. Mengetahui istrinya yang kekenyangan, jenderal mengajaknya jalan-jalan agar makanannya cepat tercerna. Lalu, ketika jenderal sedang memperhatikan sebuah pola dalam lukisan, secara kebetulan ibu Jinner mengirim surat beserta pola bordir yang menarik perhatian jenderal. Dia lalu mengajak Jinner ke suatu tempat di luar kota. Ternyata, Xiuming membawa Jinner ke kuburan batu yang pernah ia datangi ketika kediaman diserang suku Elang. Di sana Jinner menceritakan legenda yang terkait dengan pola bordir yang dipegang suaminya. Setelah itu, jenderal menyuruh Jinner membukakan pintu di hadapan mereka. Jinner mencabut rambut jenderal dengan alasan untuk membantu membuka kunci. Setelah mereka berdua masuk, banyak kelelawar berterbangan yang mencoba keluar dari sana. Kemudian, ketika Jinner bersandar di dinding, tanpa disangka dinding itu terbuka, membuat Jinner terjatuh masuk ke sebuah ruangan. Untung saja ketika jebakan anak-anak panah mengarah ke Jinner, Xiuming menolongnya. Kemudian Xiuming meletakkan kalung giok di tengah-tengah sebuah peti batu, sehingga peti terbuka. Di dalamnya, jenderal melihat sebuah benda dan mengambilnya. Keluar dari kuburan batu, Jinner melihat punggung jenderal yang terluka karena anak panah. Kemudian, setelah sampai di rumah, saat Jinner membuka pakaian jenderal untuk membalut lukanya, dia terkejut dengan punggung jenderal yang penuh dengan bekas luka. Jinner mengobatinya dengan perasaan sedih. Dia berkata, hatinya sakit melihat luka-luka jenderal di masa lalu. Dia juga khawatir kalau di masa depan lukanya akan bertambah. Xiuming akhirnya jujur kalau awalnya dia mengira Jinner adalah mata-mata. Dia hanya pura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya diam-diam mengawasinya. Tapi itu semua hanyalah kesalahpahaman. Jinner yang dulu takut dan tidak suka pada Jenderal Iblis, akhirnya mengakui kalau sekarang dia telah jatuh cinta padanya. Jinner mencium Jenderal, dan Jenderal membalas ciuman itu. Sampai di kamarnya, Jinner tersenyum-senyum sendiri membayangkan adegan itu. Dia juga telah menyiapkan anggur untuk malam pengantin mereka.
Tetapi, Jenderal justru menuliskan surat cerai hanya karena mengkhawatirkan Jinner jika sampai dia mati di medan perang. Jenderal memindahkan Jinner yang telah tertidur ke atas ranjang dan menyelimutinya. Sebelum pergi, dia meletakkan kalung giok milik Jinner dan surat perceraian. Dan ketika Jinner bangun, dia terkejut melihat surat cerai itu. Jinner lalu pergi mencari Jenderal dan menanyakan maksud dari surat itu. Jelas-jelas Jenderal menyukai Jinner, tapi dia tidak mau mengakuinya. Meskipun ciuman semalam adalah inisiatif Jinner, tapi Jenderal jelas tidak menolaknya. Jinner sangat tidak terima diceraikan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dia merobek surat cerai yang Jenderal tulis dan membuangnya. Curhat ke Roro, Jinner berkata akan datang ke barak meminta penjelasan. Pada saat Jenderal berkeliling melihat prajurit barunya, dia melihat ada satu orang yang terus menghindarinya. Betapa terkejutnya Jenderal karena pada saat dia mendekat, ternyata orang itu adalah Jinner. Akhirnya, pada saat pelatihan, Sitao dengan sengaja membantu Jinner. Setelah istirahat, Jinner memarahinya karena memberikan karung berisi kapas dan bahkan tidak menerima serangan Jinner sama sekali. Sitao menjawab kalau dia tidak akan berani menerima setengah serangan pun darinya. Jika dia melukai Jinner sedikit saja, maka hidupnya tidak akan aman. Di pelatihan berikutnya, melihat para prajurit terluka dengan senjata yang mereka mainkan, Jenderal menjadi khawatir. Dia lalu memanggil Jinner. Menurutnya senjata itu terlalu berbahaya, jadi Jenderal mengajaknya berlatih bersama. Saat berlatih, Jinner berhasil mengalahkan Jenderal, dan pakaian Jenderal pun sampai robek. Sementara itu, pelukis melaporkan pada Kaisar kalau Chu Xiuming mempunyai mata-mata di istana. Dan setelah melaporkannya, pelukis diberi imbalan oleh Menteri Liu. Di tempat yang berbeda, seorang pemuda bernama Xiao Shu mencari keberadaan sahabatnya, Tuan Jin. Kemudian Sitao melaporkan pada Jenderal kalau semua komunikasi ke kediamannya telah diputus oleh Kaisar, termasuk komunikasi dari kediaman Rui. Melihat Jinner yang hampir saja terluka karena berlatih dengan lawan, Jenderal menolongnya. Dan Jenderal kemudian menyuruh Jinner untuk berlatih bersama boneka dan senjatanya sapu. Bahkan Jenderal membuang bubur yang baru saja akan Jinner makan karena curiga makanannya diracuni. Terlebih lagi ketika Jenderal mendengar para prajurit disuruh mandi. Dia sangat tidak tenang. Jenderal menghampiri Jinner menyuruh untuk mandi di tendanya, tapi Jinner menolak. Disuruh tidur di tenda Jenderal pun, Jinner tidak mau dan memilih tidur di tenda prajurit. Para prajurit yang melihat Jinner datang berlarian meninggalkan tenda itu. Tapi tengah malam, Jinner malah tertangkap karena diam-diam mandi dan itu melanggar peraturan. 必须每晚在我军帐休息，而且必须在这里洗澡。 Akhirnya, Jenderal terpaksa menuruti Jinner dengan memberinya anggur agar dia mau tidur dan mandi di tendanya. Ketika mabuk, Jinner mengoceh tentang Jenderal yang bertemperamen buruk. Ekspresi wajahnya selalu serius. Jinner tidak bisa melihat sedikit pun sisi kemanusiaan darinya. Setelah Jinner sadar, Jenderal berkata akan menemaninya pulang dan menjelaskan pada keluarganya tentang perpisahan mereka. Setelah itu, Jenderal menggendong Jinner membawanya kembali ke barak. Sambil menutup matanya, Jenderal membantu mengganti pakaian Jinner dan menyelimutinya. Sementara Bibi Qingchu mengatakan pada Roro kalau dia membuatkan mie panjang umur untuk Jenderal yang berulang tahun. Sebelum pergi, Jenderal memberikan sup penghilang pengar untuk Jinner. Dia yang merebusnya sendiri. Setelah itu, Roro datang. Mereka begitu senang bertemu lagi satu sama lain. Mendengar Jenderal berulang tahun, Jinner meminta pada Sitao membuat kembang api untuk merayakannya. Tetapi Sitao menolak dengan keras. Dan saat Jinner meminta bantuan Shuyan pun, dia menolaknya karena katanya melanggar peraturan militer. Akhirnya, Jinner hanya membuatkan mie panjang umur untuk Jenderal. Tapi, ketika Jinner berkata bahwa sebenarnya dia ingin memberikan kejutan, Jenderal malah menyuruh Jinner untuk pulang. Jenderal menganggap orang-orang terganggu dengan kehadiran Jinner. Untung saja Sitao melarang Jinner saat dia meminta bahan peledak.
Jika tidak, maka semua orang akan dihukum karena tindakan Jinner. Jenderal memarahi Jinner dengan nada keras, apalagi ketika Jinner tidak menyesali perbuatannya. Jinner menjawab kalau dari pertama dia datang, dia tidak pernah menggunakan identitasnya sebagai istri jenderal. Awalnya, Jinner berpikir akan bisa melunakkan hati jenderal yang seperti batu. Tapi dia tidak menyangka kalau ternyata hatinya sekeras baja. Dengan marah, Jinner menulis surat cerai dan menyerahkannya pada jenderal. Dia juga berkata akan menjelaskan sendiri pada kaisar. Beberapa saat kemudian, Xuyan melaporkan pada jenderal kalau Jinner mengemasi barang-barangnya dan bersikeras pergi. Tapi jenderal menyuruh membiarkannya. Setelah Jinner pergi, Xiuming menemukan diari Jinner, dan semua yang Jinner tulis adalah tentang dirinya. Jinner juga melukis wajah jenderal. Jenderal bertambah sedih ketika melihat baju Jinner yang bertuliskan Jin masih tertinggal di sana. Sementara para pelayan berusaha mencegah Jinner pergi dari rumah, tapi tampaknya Jinner sudah sangat marah dan tidak bisa lagi diberitahu. Jinner akhirnya berpamitan dan menitipkan jenderal pada mereka. Sedangkan keadaan di barak juga tidak baik. Untuk pertama kalinya, jenderal sampai terlambat ke tempat latihan. Zhao dan Xuyan jadi bingung sendiri melihat kondisi jenderal. Berita kepergian istri jenderal telah sampai ke telinga kaisar. Dia sangat marah, karena kaisarlah yang menganugerahinya pernikahan itu. Bagaimanapun, istri jenderal adalah keluarga kerajaan. Kaisar khawatir akan menimbulkan perselisihan. Kaisar lalu menyuruh Xiaoshu untuk menyelidikinya tanpa ketahuan. Dan besoknya, jenderal mendapat kabar bahwa kaisar mengirim inspektur militer ke sana, dan besok akan segera tiba. Jenderal merasa kedatangannya hanyalah alasan untuk mencari kesalahannya. Jenderal ingin melihat bagaimana kemampuannya untuk menyelidikinya. Tibalah di hari inspektur militer datang. Mereka semua menunggu. Tapi, ketika jenderal menyambutnya dengan memberi hormat, dia tak kunjung keluar dari keretanya. Jenderal sampai beberapa kali mengulang kata-katanya. Dan ketika jenderal semakin mendekat ke kereta, betapa terkejutnya dia karena yang keluar adalah Ruru. Ya, inspektur militer yang diperintahkan adalah Jinner. Dia memberikan surat kuasa kaisar pada jenderal. Jenderal berkata kalau posisi tertinggi di camp saat itu adalah inspektur militer. Ketika Jinner meminta teh, jenderal berkata di sana tidak ada, karena pemerintah tidak memberinya dana militer dalam 2 tahun. Lalu, saat Jinner mengajak para tentara minum dengan menggunakan uangnya, jenderal juga melarangnya, sehingga membuat Jinner marah dan menyerang jenderal. Jinner dan Xiaoshu adalah sahabat masa kecil, katanya dia akan selalu mendukungnya. Sementara itu para menteri membicarakan Chu Xiuming yang sudah 2 tahun tidak mendapatkan dana militer. Dia mendapatkan uang dengan melatih para prajurit untuk mengolah tanah. Mereka berkata akan menggunakan kesempatan itu untuk menyalahkan Chu Xiuming. Sedangkan jenderal sendiri merasa ada sesuatu rencana di balik Jinner yang menjadi pengawas militer. Tapi Zhao merasa kalau dia datang untuk jenderal. Xuyan meminta pada jenderal untuk tidak membuatnya marah, atau mereka akan ikut terpengaruh. 你们是都被他收买了不成？处处帮他说话。 Jenderal lalu menanyakan alasan Jinner kembali, dan jika kembali pun seharusnya tidak memakai identitas itu. Jinner bertanya, identitas apa yang harus dia gunakan? Istri jenderal atau putri kedua keluarga Rui? Jinner lebih nyaman menggunakan identitas pengawas militer. Di hadapan para prajurit, Jinner berkata akan bersaing melawan jenderal. Mereka pergi ke danau, dan peraturannya mereka berdua harus menahan napas di dalam air dan membuka kunci. Yang muncul terlebih dahulu adalah pemenangnya. Mereka berdua telah masuk ke dalam air, tapi di saat Jinner membuka kunci di tubuhnya, jenderal hanya memperhatikan. Dia tidak melakukan apapun, dan hanya tersenyum. Jinner sangat khawatir, dia lalu membantu membuka kunci jenderal dan memberikan napas untuknya. Hingga akhirnya, Xiaoyan dan Xiaoshu menarik mereka berdua dari dalam air. Setelah sampai di camp, Jinner marah-marah pada jenderal karena dengan sengaja tidak melakukan apapun, karena yakin Jinner akan menyelamatkannya. Dan jenderal mengakuinya.
Mereka bertengkar lagi, dan kali itu Jenderal sampai meninggalkan barak. Roro menyuruh Jiner untuk mempertahankan cintanya. Lagian surat cerai sudah Jiner robek. Jika Jenderal menulisnya lagi, maka Jiner masih bisa merobeknya lagi. Akhirnya, besok paginya Jiner kembali ke kediaman dan menyuruh Bibi Qingju membuatkan makanan. Jiner berganti pakaian dan menemui Jenderal. Sementara Jenderal sendiri terkejut melihat Jiner yang memakai baju biasa sambil mengaduk tinta untuknya. Jiner berkata kalau surat cerai telah ia robek dan tidak ada yang mengetahuinya. Jika Xiuming benar-benar ingin menceraikannya, maka dia harus menjelaskan alasannya pada kaisar. Tapi sebelum itu terjadi, Jiner meminta Xiuming untuk mempertahankan pernikahan mereka. Dan Xiuming menyetujuinya. Kemudian, sebagai istri ataupun pengawas militer, Jiner meminta Xiuming untuk kembali ke barak. Jiner berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Sebelum kembali ke barak, mereka berdua makan bersama. Sekarang, Xiuming lebih bersikap lembut dan perhatian pada Jiner. Sedangkan Xiaoshu sedang menggeledah ruangan Jenderal, entah apa yang sedang ia cari. Pada saat di perjalanan menuju ke barak, Jenderal memberikan plakat pengampunan untuk Jiner, mengingat dia yang sering berbuat kesalahan. Turun dari kereta pun, Jenderal bersikap romantis pada istrinya, membuat Jiner bahagia. Tetapi, di suatu malam, Xiaoshu melihat anak-anak kecil yang dibawa oleh tentara. Pada saat Xiaoshu ingin mengikutinya, dia dihentikan oleh Jenderal. Xiaoshu akhirnya berkata akan berkencan dengan wanita cantik. Setelah Jenderal mengikutinya, dia sangat marah, karena ternyata yang Xiaoshu maksud adalah Jiner, istrinya. Siang harinya, Xiaoshu yang masih penasaran mencari tahu tentang anak-anak yang tentara bawa. Dia sampai berani memasuki kawasan terlarang, dan akhirnya tertangkap. Ketika Xiuyan berhasil mengalahkannya, Jenderal datang. Karena melanggar aturan militer yang telah berani memasuki kawasan terlarang, Jenderal menjatuhi hukuman mati untuknya. Tapi kemudian, Jiner bersama Roro datang. Jiner yang punya pangkat lebih tinggi dari Jenderal pun tidak diterima untuk menolong Xiaoshu. Akhirnya Jiner mengeluarkan plakat pengampunannya untuk Xiaoshu. Jenderal bertambah marah karena plakat itu dibuat khusus untuk Jiner, tapi dia menggunakannya untuk menyelamatkannya. Jenderal kemudian mengambil plakat itu dan pergi. Tetapi setelah itu, anak-anak datang. Shitao bercerita kalau anak-anak itu adalah anak-anak yatim piatu dari pemberontak. Mereka di sana karena kebaikan hati Jenderal. Mendengarnya, Xiaoshu berkata pada Jiner kalau dia telah salah paham. Di perayaan malam bulan purnama, para tentara berkumpul untuk minum. Jiner dan Xiaoshu mengajak Jenderal minum bersama, tapi dia menolak. Akhirnya, Xiaoshu mengajak Jiner minum dengan para prajurit, dan Jenderal terlihat kesal melihat Xiaoshu menarik tangan Jiner. Dia bahkan cemburu buta mendengar percakapan mereka berdua. Ketika Jiner bertanya masalahnya, Jenderal menepis tangan Jiner. Setelah pagi, Xiuyan menceritakan kejadian semalam yang tidak Jenderal ingat. Semalam, Jenderal bahkan berkata akan menghukum siapapun yang berani memanggil Jiner sebagai istri Jenderal. Xiuyan berkata kalau Jenderal sudah berlebihan, Jiner kemungkinan sakit hati. Setelah mendengarkan Xiuyan, Jenderal lalu bertanya pada Roro. Tapi katanya semalaman Jiner tidak berada di camp. Jenderal lalu mencari ke rumah, tapi Xiao Chong pun tidak mengetahuinya. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Jenderal mencari Jiner ke hutan yang pernah mereka datangi. Dia berteriak-teriak memanggil Jiner, sambil menjelaskan alasannya menceraikan Jiner adalah karena tidak ingin Jiner terluka di masa depan karena tugasnya. Maka dari itu, dia terpaksa menulis surat cerai. Tetapi sekarang dia menyesal. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jiner keluar, dan Jenderal mendekat. Jenderal menjelaskan kemarahannya semalam adalah karena kedekatan Jiner dengan Xiaoshu. Dia tidak bisa menerima siapapun dekat dengan Jiner kecuali dirinya. Jenderal menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa kehilangan Jiner. Jenderal meminta Jiner untuk tetap menjadi istrinya.
Jiner menerimanya. Dia lalu menceritakan kisah persahabatannya dengan Xiaoshu dan Roro bertahun-tahun yang lalu. Dia juga bercerita kalau Roro dan Xiaoshu saling mencintai. Sekarang Jenderal dan Xiaoshu telah berdamai. Xiaoshu bahkan bersedia menjadi ajudan jenderal. Masalah dana militer, jenderal melarang untuk melapor terlebih dahulu, tapi mereka akan membuat jebakan untuk mata-mata. Malam harinya, Xiaoshu menemui mata-mata seolah-olah dia juga suruhan menteri-menteri itu. Tapi saat si mata-mata akan pergi, Xiaoshu menangkapnya. Kemudian, suatu malam ketika jenderal sedang bermesraan dengan Jiner di kamar, tiba-tiba dia mendengar Roro menangis. Ternyata, dia menangisi Xiaoshu yang harus pergi ke istana untuk melapor pada kaisar. Agar tidak menyakiti hati Roro yang sedang sedih, mereka berdua berduaan di pinggir sungai agar tidak ketahuan. Xiaoshu telah sampai di istana. Dia melaporkan pada kaisar kalau Chu Shuming setia pada negara dan tidak memberontak. Dengan pasangan, mereka juga harmonis. Dia lalu melaporkan ada mata-mata di dekat jenderal. Kaisar lalu memerintahkan untuk tetap berada di sisinya dan melindunginya. Agar tidak ada yang curiga, kaisar akan menutupi identitasnya. Xiaoshu lalu mengirim pesan pada jenderal kalau tugasnya telah selesai. Setelah beberapa hari kembali bersama, sepertinya jenderal semakin bucin pada istrinya. Tapi ketika Xu Yan datang melapor, Jiner mendengar kalau Xiaoshu telah dieksekusi oleh kaisar. Padahal sebenarnya itu hanyalah trik. Setelah mendengarnya, Jiner terpaksa menceritakan pada Roro apa yang baru saja dia dengar. Sedangkan jenderal malah sedang pergi menjemput Xiaoshu yang telah menyelesaikan misinya. Malam harinya, Roro yang begitu sedih mendengar berita kematian kekasihnya, mabuk di atas atap rumah. Jenderal dan Xiaoshu yang melihat mereka berdua pun begitu khawatir, dan kemudian membawa mereka turun. Jenderal berjanji pada Jiner bahwa di masa depan dia tidak akan melakukan hal yang melukai hatinya lagi. Sementara Roro sangat bersyukur, karena ternyata Xiaoshu masih hidup. Keesokan harinya, Roro menyuruh Jiner untuk menikah lagi dengan jenderal, karena Jiner sudah menceraikannya. Tapi kata Jiner mereka telah menikah secara resmi. Masalah surat cerai yang Jiner tulis, sebenarnya itu hanya 2 kata yang ia tulis di depan amplop. Sama sekali tidak ada suratnya. Di hari yang sama, jenderal telah berhasil melakukan gencatan senjata dengan suku Falcon, yang telah menjadi musuhnya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ketua Falcon menampilkan pertunjukan, seorang wanita datang menyerang jenderal. Mereka bertarung. Ketua Falcon lalu menghentikan mereka dan meminta maaf atas ulah putrinya yang nakal. Setelah itu, Maya, putri ketua Falcon meminta untuk tinggal selama beberapa hari di sana. Jenderal lalu membawa Maya pulang ke rumah karena menurutnya di camp tidaklah aman untuknya. Tetapi, saat Jiner melihat Maya berada di rumahnya dengan memakai pakaiannya, dia sangat marah. Terlebih lagi Maya memanggil Jiner kakak, yaitu merupakan panggilan yang sering digunakan selir kepada istri pertama. Melihat Jiner mengamuk, jenderal menggendong Jiner membawanya pergi. 夫人就算再生气，也不该对那公主发脾气啊。 Ketika Jiner mengatakan kalau dia cemburu, jenderal malah tersenyum dan berkata kalau dia menyukainya, karena Jiner terlihat imut. Tapi setelah malam, Jiner masih harus menahan kesabarannya, karena melihat mereka berdua berlatih bertarung bersama. Ketika mereka semakin dekat, Jiner datang menghentikan mereka. Setelah Maya kembali ke kamarnya, jenderal meminta pada Jiner untuk melanjutkan kembali kemesraan mereka yang belum selesai. Tapi Jiner tidak mau, dan jenderal terkejut. Jiner malah menyuruh jenderal untuk kembali ke barak. Walaupun sebenarnya, dengan muka memelasnya, jenderal tidak mau pergi. Jiner terpaksa melakukan itu, karena kalau tidak, maka gelarnya sebagai nyonya jenderal akan direbut. Hari berikutnya, Jiner mengajak Maya minum dan berencana membuatnya mabuk. Dan setelah mabuk, Maya mengoceh tentang dia yang tidak peduli pria yang ia sukai punya banyak selir ataupun berstatus rendah. Dia akan tetap menikah dengannya. Roro dan Yuaner lalu membawa mereka pulang. Yuaner bahkan menggendong Maya ke kamarnya. Keesokan harinya, Jiner menyuruh Maya untuk pindah dari rumahnya. Dan Maya langsung setuju begitu saja. Para pelayan sampai heran
kenapa dengan mudahnya Maya setuju untuk pindah. Setelah Jenderal pulang, dia mempertanyakan kepergian Maya. Tapi Jinner menjawab kalau dia pergi atas kemauannya sendiri. Jenderal kemudian mengajak Jinner ke tempat hiburan malam. Tapi karena Jinner tidak bisa melihat atraksi dengan jelas, Jenderal menggendongnya. Dan akhirnya Jinner bisa melihatnya. Keesokan paginya, Jinner melihat Maya datang dengan memberikan hadiah untuk masing-masing pelayan. Di saat Ketua Falcon datang, Roro mendengar bahwa Maya menyukai seseorang di kediaman. Dan Roro mendengar Ketua Falcon menyebut nama Chu Xiuming. Roro lalu cepat-cepat memberitahukan pada Jinner kalau Maya menginginkan Jenderal untuk menjadi suaminya. Dia khawatir kalau Kaisar akan menerima pernikahan mereka. Kemudian, di perjamuan makan, Maya menampilkan tarian khas suku Falcon, dan Yuaner bertepuk tangan dengan riang. Jinner lalu membandingkan dengan Xiuyan yang sama sekali tidak meliriknya. Jinner jadi punya ide untuk menjodohkan Maya dengan Xiuyan. Tapi Jenderal tidak menyetujuinya. Tidak boleh Xiuyan. Jenderal kemudian meyakinkan Jinner kalau di kehidupannya, dia hanya akan bersama Jinner sampai tua. Jinner juga menjelaskan kalau dia sangat takut kehilangan Jenderal. Dia merasa semua yang dia miliki saat itu sepertinya akan direbut seseorang. Jenderal tetap berkata kalau itu tidak akan terjadi. Sebenarnya, Jenderal menolak pernikahan Maya dengan Xiuyan karena Xiuyan tidak bisa meninggalkan negaranya. Jinner lalu merencanakan sesuatu dengan Roro. Kemudian, Roro menemui Xiuyan dan mengundangnya untuk ke perbatasan kota dengan alasan untuk menjadi pemandu Maya. Tapi ternyata Jenderal berada di sana dan mendengarnya. Setelah Xiuyan dan Maya datang, Roro mengunci mereka di sebuah ruangan. Tapi setelah beberapa saat, Jinner akhirnya menyadari kesalahannya dan berniat melepaskan mereka. Tetapi, sampai di sana Jinner malah melihat Jenderal dan Maya yang sedang berlatih bertarung. Jinner berdiri dari kejauhan sambil memperhatikan mereka dengan perasaan campur aduk. Hingga akhirnya Jinner tidak tahan lagi dan menghentikan mereka. Jinner mendekat, dan dia berkata pada Jenderal bahwa dengan sepenuh hati Jinner menerima kekalahannya. Berkali-kali Jenderal ingin menemui Jinner, tapi dia menolak. 你想的不一定都是对的，你以为的也不一定都是好的。 Jenderal berkata pada Xiuyan kalau dahulu dia seperti serigala, tidak takut dengan apapun. Tapi setelah Jinner datang ke kehidupannya, dia menjadi sering ketakutan. Sebenarnya, Jenderal mencoba bersikap baik pada Jinner. Tapi yang ada, Jenderal seperti mendorong Jinner menjauh. Lalu, di suatu malam, Jinner tidak sengaja mendengar pembicaraan Jenderal dengan Bibi Qingqiu. Katanya dia punya rahasia yang belum bisa diceritakan pada Jinner. Untuk sekarang, Jenderal akan kembali ke barak, karena percuma saja dia tinggal kalau istrinya saja tidak mau melihatnya. Beberapa jam setelah Jenderal sampai di barak, Jinner datang. Dia meminta maaf karena tidak mempercayainya. Jenderal begitu terkejut saat Jinner datang. Dia lalu memeluknya. Jenderal berkata kalau Jinner membuatnya ketakutan. Dia pikir Jinner akan meninggalkannya. Jenderal mengira Jinner datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jinner berkata kalau dia tahu Jenderal menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi Jinner akan menunggu sampai Jenderal menceritakan padanya. Besok siangnya ketika Jinner kembali ke rumah, dia melihat Maya dengan seseorang di tandunya. Dan ternyata dia adalah Yuaner. Ya, ternyata yang Maya sukai adalah Yuaner. Dan mereka akan pergi ke Falcon untuk menikah. Di waktu yang sama, ada menteri yang melaporkan pada Kaisar kalau hubungan Yongning dengan istrinya sangat buruk. Juga, dana militer telah digelapkan. Tapi Perdana Menteri membelanya dengan mengatakan Jenderal Chu tidak mungkin melakukan itu. Dia meminta Kaisar untuk mengutus seseorang untuk menyelidikinya. Setelah itu, Kaisar menemui putrinya yang sedang patah hati karena urusan cinta. Dia merindukan kekasihnya, tapi ayahnya tidak merestui hubungan mereka karena dia hanya pengawal istana. Kaisar kemudian mengutus putrinya untuk ke kediaman Yongning karena dia mendengar hubungan Jenderal dengan istrinya sangat buruk. Dan dia harus berangkat hari itu juga. Sementara Jinner dan Jenderal justru akan melakukan upacara pernikahan. Jinner ingin upacara mewah, tapi Jenderal malah ingin merahasiakannya.
karena katanya banyak mata-mata istana yang masih mengintai di sekitar mereka. Beberapa hari kemudian, Jinner dan Jenderal melakukan upacara pernikahan, meskipun sederhana dan hanya dihadiri pelayan dan sahabat dekat. Di tengah-tengah jembatan, Jenderal berhenti dan mengatakan beberapa kalimat romantis untuk Jinner. Jenderal berjanji, mulai saat itu dia akan melindungi Jinner di setiap pergantian musim. Setelah membacakan puisi untuk Jinner, Jenderal disuruh untuk menulisnya. Dan setelah selesai dicap jempol oleh mereka. Akan tetapi, besoknya Jenderal mendapat kabar kalau Kaisar mengirim putri ke-9 ke kediamannya. Jenderal jadi khawatir, mengingat Jinner yang tidak senang jika ada wanita lain di dekatnya. Jenderal menyuruh Xiaoshu untuk merahasiakannya dari Jinner. Tapi Xiaoshu malah menceritakan itu pada Roro. Dan tentu saja Roro bercerita pada Jinner. Roro khawatir, Kaisar mengirim putri ke-9 ke sana untuk pendekatan dengan Jenderal. Baru saja Putri Falcon pergi, sekarang datang putri ke-9. 知己知彼，百战百胜。我们先去会会那个九公主。 Keesokan harinya, Jinner bersama Roro menyusul putri ke-9 di perjalanan sebelum sampai ke kediaman. Pada saat putri sendiri, Jinner menemuinya. Jinner menceritakan lika-liku kisah cintanya sebelum akhirnya mereka bahagia. Dia meminta putri untuk membiarkan mereka bersama. Putri kemudian menceritakan kisah cintanya juga dengan pengawal istana yang bernama Su Chen. Tapi Kaisar menyiksa Su Chen karena hubungan mereka. Dan sekarang dia telah diusir dari istana. Setelah mendengarkan putri, Jinner menjadi iba dan bermaksud untuk menemaninya hingga lukanya sembuh. 即刻离开便是。谢公主，公主且慢，